Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. It's Lisma Hidayati. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat walafiat ya. Begitu juga dengan aku di sini. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah teman-teman, saat ini aku lagi berada di pelataran Masjid Islamic Center Madani, Pasir Pengarayan, Rokan Hulu, Provinsi Riau. Nah buat teman-teman yang penasaran gimana sih kemegahan masjid ini, silahkan tonton di video aku yang ini ya. Kali ini aku pengen share testimoni keajaiban sedekah. Nah ini keren ceritanya karena berasal dari orang gede. Mudah-mudahan buat kita yang orang biasa-biasa ini insya Allah bisa jadi orang gede juga yang bermanfaat tentunya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa kita sedekah dulu yuk. Jangan lupa di subscribe dan di share supaya menjadi amal jariah buat kita semua. Buat yang sudah support channel ini, terima kasih banyak. Semoga murah rezeki dan dimudahkan segala hajat dan urusan teman-teman sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi ceritanya ini berasal dari Mas Febrian Agung. Beliau merupakan CEO dari PT BES Bandung Eko Sinergi Teknologi, di mana produk utamanya itu Eco Racing, yaitu bahan penghemat BBM, baik itu roda 2 maupun roda 4, baik itu berbahan bakar bensin, solar, ataupun yang lainnya. Insya Allah ini dapat berfungsi menghemat BBM lah, begitu. Selain itu juga ada produk-produk lainnya atau info lengkapnya teman-teman bisa cek langsung di website resminya, silakan buka di Google ya. Nah jadi ceritanya sebagai founder Eco Racing, penghemat minyak tadi, penghemat BBM tadi, tentunya Mas Agung ini juga sebagai pecinta otomotif gitu ya teman-teman. Nah jadi ini kejadiannya pada tanggal 11 November kemarin, tepatnya hari Kamis, Mas Agung ini membeli 6 ton beras dengan maksud untuk disedekahkan atas nama ayah beliau yang sudah mendahului kita. 6 ton beras itu lebih kurang senilai Rp59.400.000. Dan berikutnya hari Jumat tanggal 12 November terjadilah kebakaran di bengkel di mana tempat Mas Febrian Agung ini menitipkan motornya. Entah itu sedang dimodifikasi atau apa, saya kurang paham. Yang jelas motor itu lagi berada di GPRR Auto Garage Bandung. Ternyata kebakaran di GPRR itu dahsyat sekali teman-teman, sampai rusak lah, banyak kendaraan-kendaraan yang hangus, kemudian bangunannya juga hangus. Dan Masya Allah tabarakallah, ternyata motornya Mas Agung itu selamat 100% teman-teman, nggak ada apa-apanya. Nah itu keren banget. Jadi gimana ceritanya gitu, yang lain pada hangus termasuk bangunannya, sementara motornya Mas Agung ini bisa selamat 100%. Nah itu kalau bukan campur tangannya Allah, ya siapa lagi yang bisa ya kan teman-teman. Nah, jadi di sini memang pelajarannya adalah memang benar kalau ternyata sedekah itu dapat menolak bala. Dalam sebuah riwayat, bersegeralah bersedekah karena bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Artinya apa? Kalau kita sudah bersedekah, insya Allah bala bencana tidak akan terjadi. Jadi itu teman-teman, dahsyat sekali keajaiban sedekah yang Mas Febrian Agung alami, karena hanya dengan 59 jutaan mampu menyelamatkan ratusan juta rupiah. Nah itu dari segi finansialnya ya. Jadi memang sedekah itu banyak banget manfaatnya teman-teman. Mungkin udah pada tahu lah ya, dapat mendatangkan rezeki, kemudian menghindarkan kita dari kematian yang buruk, dan menghindari kita dari 70 macam kejahatan atau keburukan, serta memadamkan panasnya api neraka. Nah tapi tantangannya yang terberat dalam sedekah ini adalah keikhlasan, tindakan. Mau nggak kita ini memberikan sesuatu yang kita sayangi, kita miliki kepada orang lain. Nah itu dia, untuk melunturkan ego itu, rasa kepemilikan itu yang berat sekali ya teman-teman. Makanya nggak sedikit orang-orang yang secara finansialnya banyak, baik, tapi
males sedekah. Mudah-mudahan dengan adanya testimoni ini menjadikan motivasi buat kita semua supaya lebih gemar lagi bersedekah. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang dalam keadaan kesulitan, musibah yang bertubi-tubi mungkin, dalam keadaan resah gelisah, banyak hajat, banyak masalah, banyak hutang, banyak keinginan, pengen punya anak, pengen nikah, apa aja, yuk mari kita perjuangkan melalui sedekah. Sedekah itu kan nggak mesti harus nunggu punya uang jutaan rupiah dulu ya teman-teman. Ya 1.000, 2.000, ya berapapun, yang penting kita tuh harus ada sedekahnya. Nah, aku udah sering ngasih testimoni di video-video lainnya di channel ini. Baik itu sedekah kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, itu juga bisa teman-teman. Bahkan sesusah-susahnya kita nggak punya apa-apa lagi nih yang mau disedekahkan, kita bisa bersedekah dengan cara bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu juga termasuk sedekah. Nah, aku juga udah sering banget berbagi testimoni, walaupun aku masih ya orang kecil lah ya teman-teman, sedekah juga masih kecil-kecilan gitu. Tapi dalam saat aku menjalankan usaha, setiap aku sedekahin, nah itu insya Allah ada aja rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Walaupun misalkan nih, kita sedekah pada hari ini, ternyata Allah nggak langsung memberikan balasan pada hari ini. Insya Allah 2 hari, 3 hari kemudian akan ada balasannya. Atau mungkin pada saat itu kita lagi dihindarkan Allah dari sebuah penyakit atau kejadian yang tidak kita inginkan, rasa gelisah dan lain sebagainya. Itu hanya Allah yang tahu, tapi yang namanya bersedekah itu biasanya insya Allah dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang keren banget. Ibadah yang paling keren lah itu memang sedekah teman-teman. Makanya dalam sebuah ayat surah Al-Munafikun ayat 10 yang bunyinya Robbi laula akhortani ila ajalin qorib wa asodako wa akum minas solihin. Artinya, ya Tuhanku, jika sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jadi teman-teman, sebegitu pentingnya bersedekah itu sampai orang yang sudah mati saja jika dihidupkan kembali mereka pengen bersedekah, bukan pengen sholat, puasa dan lain sebagainya ya, tapi pengen bersedekah. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat juga buat kita yang masih hidup supaya lebih semangat lagi bersedekah. Terlepas itu ada hajat untuk duniawi ataupun tidak, tapi setidaknya kita tuh memang harus bersedekahlah setiap hari. Oke teman-teman, jadi demikian dulu kisah kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.